Mudah-mudahan yang sakit hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesulitan semoga Allah berikan solusi yang terbaik, dan semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yuna wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin qaidil ghurril muhajjalin ila jannatin na'im wa ila jiwaril karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di majlis yang insyaallah penuh dengan barokah ini, menjadi riyadun min riyadil jannah, menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang telah lalu di surat At-Takwir di ayat 10, 11 sampai dengan 12 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sejak pekan yang lalu kita akan bergantian kitabnya. Rabu ini tafsir Jalalain dan Rabu depan insyaallah Bidayatul Hidayah sebagaimana adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan, ay nuzi'at an amakiniha, dicabut dari tempatnya, kama yang yunza'ul jildu, sebagaimana kulit juga dilepas seperti kulit hewan itu dilepas, dilenyapkan oleh Allah. Kita percaya bahwa kiamat pasti terjadi. Adapun kaifiyahnya, ya Allah bilang dilenyapkan, ya akan lenyap, karena urusan Allah itu antara kaf dan nun. Wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sahabat sekalian, ini adalah keadaan kiamat. Dari awal Allah sudah sampaikan idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berguguran, sampai di ayat wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit telah dihilangkan. Kemana hilangnya? Tentu kita tidak tahu kaifiyahnya seperti apa Allah itu nantinya. Maka yang terpenting adalah wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim telah dinyalakan. Saat ini belum dinyalakan. Lalu kemudian
Yang kedua adalah wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan atau ditampakkan, maka pada saat itulah alimat. Nah, ini dia jawaban dari semua idza tadi. Jadi di setiap idza pasti mempunyai jawaban jika, ketika. Maka jika dan ketika itu kan berkaitan dengan waktu dan tempat. Maka mempunyai jawaban. Apa jawabannya? Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat, maka mengertilah, maka dia menjadi tahu, nafsun, jiwa-jiwa, ma ahdarat, terhadap apa yang ia telah lakukan. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, pekan yang lalu kita telah mengerti bahwa bintang-bintang berjatuhan, matahari pun juga jatuh, dipadamkan oleh Allah, kemudian jatuh masuk ke dalam neraka. Jadi nanti kembalinya bulan dan bintang, bulan juga matahari itu akan masuk ke dalam api neraka. Sampai Sayyidina Abbas itu heran, apa itu dosanya kok sampai masuk ke dalam api neraka? Nah, kalau matahari dan bulan masuk ke neraka itu memang zatnya zat di situ dia. Ya seperti itulah Rasulullah menyampaikan kepada kita. Maka sahabat sekalian, yang terpenting adalah apakah kita termasuk golongan yang su'irat atau yang uzlifat. Masuk dalam kategori pada saat itu kita itu dibangkitkan oleh Allah begitu. Apakah termasuk orang yang melihat api neraka atau melihat surga? Bagi yang melihat api neraka tentu akan terjadi kebingungan yang luar biasa hebat. Sampai dikisahkan tentang setiap orang itu sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan Allah menggambarkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nah, itu dia. Pada hari itu terpisah bapak dengan anak, anak dengan orang tua dengan anak, semua terpisah. Kalian bisa bayangkan terpisah, dilalap oleh api dan kita nggak bisa nolong. Bagaimana rasa diri kita itu? Alam rasa diri kita itu seperti pada saat itu tuh seperti apa? Di dunia saja ketika anak kita jatuh berdarah, keluar dari telinganya, keluar dari hidungnya, apa yang kita rasakan? Maka sahabat sekalian, ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kita dan anak-anak kita dari api neraka. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Dunia ini hanya sebentar saja. Maka sahabat sekalian, kalau kita termasuk orang yang melihat surga, nah inilah orang yang tenang. Orang yang tenang. Jadi kelompoknya nanti ada dua golongan. Kelompok hitam dan kelompok putih. Tidak ada kelompok abu-abu, tidak ada. Kelompok hitam dan kelompok putih. Putih sebagai gambaran orang yang mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, surganya Allah, dan hitam merupakan gambaran dari orang yang susah, melarat, neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena itulah kita semuanya dalam Isra dan Mi'raj itu dalam rangka memperbaiki keadaan ini. Alimat nafsum ma ahdarat. Jadi Isra dan Mi'raj tujuannya adalah memperbaiki diri kita. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram itu kan intinya adalah membawa apa? Salat kan? Salat tujuannya apa? Memperbaiki diri. Dan guru kita, guru sekumpul adalah orang yang sempurna di dalam memperbaiki diri ini. Maka sahabat sekalian,
yang dirahmati oleh Allah, minimal ada dua hal, paling tidak ada dua hal yang harus kita perbaiki. Diri kita yang zahir dan diri kita yang batin yang harus kita perbaiki. Kalau salah satunya yang kita perbaiki, tidak imbang, rusak jadinya. Hanya zahir saja yang kita perbaiki, rumah saja yang kita perbaiki, kendaraan saja yang kita perbaiki, ekonomi saja yang kita perbaiki, sementara akhirat kita korbankan demi yang zahir. Tidak bisa dua-duanya. Maka potensi diri mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini, yang dikenal dengan anggota tubuh kita ini, adalah tentang sholat itu. Karena inti daripada Isra dan Mi'raj itu adalah sholat. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki diri. Tujuan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang untuk berbuat keji dan mungkar. Ini tujuan sholat. Ternyata tujuan sholat itu memperbaiki diri. Lah, diri yang mana? Dua. Di dalam diri itu ada dua. Yang pertama, dimensi zahir kita, diri kita yang zahir ini adalah merupakan amanah dan anugerah yang luar biasa kepada diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ada amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ikuti Allah dan Rasulnya dan guru-guru kita yang istiqomah di jalan Allah. Jangan jauh-jauh dari guru. Mun pian jauh dari guru, itu tandanya sudah pian jauh dari agamanya Allah. Kalau sudah jauh dari agamanya Allah, potensi setan masuk untuk mengendalikan diri kita akan semakin besar, dan kita akan menjadi orang yang tidak mengerti. Kita punya mata, tapi mata ini tak pernah kita gunakan untuk melihat sebuah kebenaran. Kita mempunyai telinga, tapi telinga tidak pernah kita dengarkan, tidak pernham kita gunakan untuk mendengarkan kebaikan. Sehingga Allah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Di surat Al-An'am ayat 179 Allah sampaikan, ternyata potensi diri kita menjadi binatang atau bahkan lebih sesat daripada binatang itu disebabkan oleh mata yang tidak pernah kita gunakan untuk memandang kebenaran, dan telinga yang tidak pernah dijadikan untuk mendengar kebenaran, dan hati yang tak pernah diajak untuk berpikir tentang kebenaran. Maka ujar Allah, mereka itulah seperti binatang. Ulun aja tersinggung Pak dikatakan begitu. Iya, ulun sendiri tersinggung itu. Seperti binatang, bahkan lebih besar daripada binatang. Benar, kalau kita pikir-pikir itu benar betul. Kucing sejahat-jahatnya kucing dikasih uang 100.000 nggak mau dia. Iya betul. Paling dia maunya ikan. Kasih apel nggak mau dah. Maka sahabat sekalian, jadi yang pertama adalah yang dijaga sistem zahir kita. Mulai mata kita, jangan sampai memandang orang lain rendah. Jangan sampai telinga ingin mendengar aib tentang orang lain, kemudian kita senang dengan itu. Kemudian makanan-makanan jangan sampai yang masuk ke dalam diri kita sesuatu yang haram. Ini kan dimensi-dimensi zahir. Kemudian kita jaga sholat kita, tunaikan zakat kita, kalau sudah mampu ya haji, begitu. Ini adalah dimensi-dimensi zahir. Yang kedua, singkat saja, yang kedua adalah dimensi batin. Ini penting. Sholat tapi dengki sama orang, ini nggak benar. Mana hasil sholat selama ini? Kok tetap dengki aja sama orang? Kok tetap benci aja sama orang? Mengapa tidak mandang dengan pandangan rahmat kepada sesama manusia? Sudah tiap hari membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, tapi dirinya tak pernah pengasih dan penyayang, memandang orang lain dengan kebencian, memandang orang lain dengan iri hati dan dengki. Ini berarti sholatnya
tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam dirinya. Maka dimensi ikhlas, dimensi sabar, ini kan tak kelihatan semua Bapak Ibu sekalian, nggak kelihatan semua. Kekhusyuan, ini tak kelihatan semua. Hatinya langsung kepada Allah, tawakal kepada Allah, ini tak kelihatan semua. Maka hukumnya fardu ain, kita belajar bagaimana caranya ikhlas. Ini fardu ain ilmu ini. Hukumnya fardu ain, bagaimana kita belajar sabar. Ini fardu ain hukumnya. Hukumnya fardu ain, kita belajar bagaimana caranya ridho. Hukumnya fardu ain, bagaimana kita mencari ilmu caranya syukur. Ini fardu ain semua ini. Kenapa? Kalau kita tidak syukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian tak syukur, maka siksaku amat pedih. Ini menunjukkan bahwa dimensi zahir dan batin harus seimbang. Ya sholat, ya ikhlas, ya sholat, ya baik kepada orang lain. Sudah ditunjukkan sebenarnya di akhir daripada yang pertama adalah Allahu Akbar, yang terakhir adalah Assalamualaikum warahmatullah. Kan begitu yang terakhir sholat tuh. Yang pertama kita tujuannya kepada Allah, Allah yang Maha Besar. Yang terakhir itu menunjukkan bahwa orang yang ahli sholat itu pasti baik kepada orang lain. Hasilnya itu, kalau tidak ada hasil itu berarti sholatnya nggak benar. Sudah pasti tidak benar. Udah dapat dipastikan bahwa sholatnya tidak benar. Ahli sholat, ahli tahajud, ahli menggunjing orang, ahli namimah, ahli adu domba, nggak ada hasilnya, kosong. Bahkan nanti bisa menjadi orang yang bangkrut ini. Bangkrut, amalnya diberikan kepada orang yang difitnah, amalnya diberikan kepada orang yang digunjing. Oh, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk membangun diri kita yang zahir dan diri kita yang batin. Kita akan kirim Fatihah karena hari ini adalah haul daripada guru kita, Guru Sekumpul, dan juga haul dari mbah saya almarhum al-maghfurlah Abah Mauluddin bin Bashirun, juga haul yang kedua dari almarhumah ibunda dari Pak Mulyani, Ibu Parmiatun binti Janadi. Annallahu daghasham birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah wa Yasin.